Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PAUD Damai Semesta. Teman-teman, kali ini tampilannya sedikit berbeda karena hari ini Miss Ica akan mengadakan interview. Seperti yang sudah Miss Ica janjikan, Miss Ica sudah persilahkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan dan sekarang waktunya untuk dijawab oleh pemateri kita. Nah, sebelum Miss Ica perkenalkan, Miss Ica mau bacakan dulu CV-nya ya. Jadi teman-teman, pembicara kita ini adalah dosen Miss Ica saat Miss Ica bersekolah atau kuliah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi pemateri kita ini, Miss Ica bacakan ya CV-nya ya. Nama, Dr. Eis Kurniati MPD. Pangkat jabatan golongannya, Pembina Lektor Kepala. Kemudian instansi sekarang bekerja, PG PAUD Pedagogik FIP. Kemudian tempat tanggal lahirnya, Bandung 11 Juni tahun 77. Alamat di Komplek Bumi Paku Sarakan 2, Blok D nomor 7, Tani Mulia, Ngamprah, Kabupaten Bandung. Bu Eis ini teman-teman punya channel YouTube juga loh, namanya Eis Kurniati. Teman-teman boleh subscribe ya channelnya yang ini nih. Beliau ini mengambil S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di Universitas Pendidikan Indonesia, S2-nya di Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia, S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu riwayat pekerjaannya, dosen PG PAUD FIP UPI sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, dosen PAUD Pascasarjana UPI sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan asesor BAN PT sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman, kalau Miss Ica bacakan nih pengalaman penelitiannya, ini ada segambreng teman-teman, banyak banget. Jadi Miss Ica skip aja ya. Yang jelas di sini ada sekitar 15 penelitian yang rata-rata berpusat pada pendidikan anak usia dini. Lalu ada juga publikasi ilmiahnya, banyak banget teman-teman. Lalu Miss Ica bacakan aja bukunya ya. Beliau ini sudah menerbitkan 2 buku. Judul buku yang pertama adalah Strategi Pengembangan Kreativitas Anak Usia Taman Kanak-Kanak. Penulisnya Yeni Rahmawati dan Eis Kurniati. Penerbitnya Prenada Media Group Jakarta. Dan buku yang kedua berjudul Permainan Tradisional dan Peranannya dalam Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak. Penulisnya Eis Kurniati, tahun 12, penerbitnya Prenada Media Group Jakarta. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman kita undang. Ini dia Bunda Eis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, ini dia Bunda Eis Kurniati. Teman-teman jangan lupa buat subscribe channelnya Bunda, karena di channelnya Bunda itu banyak sekali lagu-lagu PAUD ciptaan Bunda sendiri ya Bun ya. Betul. Ketemunya dalam situasi seperti ini ya. Jadi iya, sayang banget. Kita interviewnya jarak jauh, tapi nggak apa-apa. Semoga tetap bisa memberikan manfaat Bun buat teman-teman yang nonton. Nah Bun, kemarin kan aku udah mempersilahkan nih para netizen buat melemparkan pertanyaan nih yang bakal dijawab sama Bunda Eis. Nah, setelah Miss Ica baca, ada 3 kategori pertanyaan. Yang pertama akan kita kupas tuntas hari ini mengenai calistung untuk anak usia dini, Bun. Gimana, Bun? Siap apa enggak nih? Terus, insya Allah ya. Kita berbagi pengalaman aja ya, karena kebetulan saya juga sekarang masih punya anak usia 4 tahun, jadi mungkin tips-tips saya mengasuh anak usia 4 tahun, terutama khusus kaitannya dengan calistung ya, bisa kita share. Terus juga dari Miss Ica tuh, nanti Miss-nya banyak sekali tips-tipsnya kan. Oke lah, kita sharing sama-sama ya Bun. Oke. Tadi sih Miss Ica lihat pertanyaannya itu banyak banget Bun, banyak sekali yang tentang calistung. Gimana caranya supaya fokus, gimana caranya supaya anak cepat hafal, gimana caranya, dan juga penting gak sih calistung buat anak usia dini. Nah, sekarang Miss Ica sudah rangkum pertanyaannya menjadi 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana sih pandangan Bunda terhadap calistung buat anak usia dini? Oke, saya kira ini
pertanyaan yang sangat umum ya, yang dilontarkan oleh orang tua juga guru-guru ya, terutama di PAUD, di taman kanak-kanak. Kalau ditanya bagaimana penting atau tidaknya, kalau menurut saya penting ya diperkenalkan. Karena walau bagaimanapun pada usia ini kan banyak potensi dan anak bisa mudah menyerap berbagai macam pengetahuan. Namun mungkin yang jadi masalah selama ini ya Miss Ica, ini caranya, masalah cara mengajarkan calistung itu. Jadi pada beberapa kasus mungkin banyak anak yang terlalu di-drilling sehingga kehilangan waktunya untuk menyukai membaca, menulis, dan berhitungnya, karena orientasinya lebih pada keterampilan menulisnya atau membacanya saja, sehingga anak-anak jadi kehilangan ya minat untuk membaca, tapi dia bisa membaca, menulis, dan berhitung, tapi tidak kehilangan minatnya untuk calistung itu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Oke, betul. Jadi Bun, saya setuju banget. Jadi kita tuh yang pertama harus tumbuhkan pada anak itu adalah minatnya dulu ya Bun ya. Betul. Minatnya untuk membaca, minatnya untuk menulis. Karena kalau sudah minat, sudah senang, nanti anak-anak akan ketagihan sendiri ya Bun ya. Betul. Jadi dia tuh harus gemar membaca, gemar menulis, gemar berhitung. Untuk skill, saya kira kalau anak-anak sudah siap nanti motorik halusnya itu akan sangat cepat sekali belajarnya. Tapi kalau itu syaratnya tadi sudah harus gemar dulu, harus minat dulu terhadap aktivitas itu. Gitu. Nah, lalu kalau kayak gitu Bun, metode yang seperti apa sih Bun yang bikin anak-anak tuh jadi senang buat belajar gitu? Yang ngikutin minat anak, yang anak-anak tuh fun tapi nanti targetnya tercapai gitu. Bunda kayak gimana tuh metodenya? Oke, nah ini kebetulan saya mencoba menstimulasi anak saya nih yang Ahsan ya, usianya 4 tahun. Saya berangkat dari tadi yang disebutkan Miss Ica, dari minat Ahsan dulu gitu. Jadi mulai dari minat Ahsan, saya kenalkan dengan nanti kalau udah ketahuan minatnya, saya kenalkan dengan kalimat, dengan kata ya. Kemudian nanti saya preteli ke alfabetnya nih. Saya coba share ya Miss Ica ya. Ya, silakan. Nah ini anak saya itu sangat suka sekali pesawat. Jadi dia mainannya itu dari sekian banyak mainan yang ada di rumah itu, dia paling merasa engage, sangat tertarik sekali dengan pesawat tuh. Nah dari situ saya mencoba memperkenalkan dari pesawatnya ya. Saya perkenalkan bagian-bagian pesawatnya, kemudian dari mulai mesin, sayap, ekor, kabin gitu ya. Terus saya alihkan ke gambar. Nih, ini ada gambarnya yang saya download dari internet. Kemudian sekarang saya sedang meningkatkan bahwa setiap fungsi pesawat itu untuk apa gitu ya. Kenapa itu bisa membuat pesawat itu bisa terbang. Nah, ini saya sedang perkenalkan itu ke Ahsan itu. Nah, dari sini saya tulis, ini saya tempel di meja makan saya Miss Ica nih. Oh, ini meja makan, Bun? Ini di meja makan ini. Jadi setiap makan dia akan melihat tulisan ini. Jadi Ahsan suka pesawat. Nah, dia sekarang udah bisa melihat nih tulisan Ahsan itu seperti ini, ada hurufnya A, H, S, A, N, suka pesawat. Sekarang dia nambahin Ahsan suka sayur katanya. Nanti saya akan buat tulisannya. Nah, dari sini kan secara tidak langsung dia tuh sudah belajar tentang membaca, melihat tulisan ya, walaupun dia sebenarnya belum bisa membaca yang sebenarnya gitu, tapi dia sudah diperkenalkan dengan literasi yang menurut saya pra lah gitu ya untuk anak usia 4 tahun. Tapi karena lama-kelamaan melihat ini, maka dia hafal sekarang huruf-huruf yang menyusun kalimat ini. Nah, dan huruf A, ini A besar, A kecil. Dia sudah bisa menyebutkan walaupun masih ada beberapa yang tertukar, tapi nggak apa-apa kan, itu proses sekali lagi ya, itu kan proses ya, tidak langsung jadi gitu, langsung hafal semua. Kemudian ini huruf H, saya sengaja tidak semua alfabet saya tuliskan di sini, hanya kata-kata yang huruf-huruf yang memang merupakan komponen dari kalimat ini gitu. Jadi ini A, ini di sini ada di tulisan
Asan, kemudian cari lagi huruf A yang lain gitu ya. Kita bisa mengenalkan dengan hitungannya juga, misalkan menghitung jumlah huruf A di kalimat ini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti kita perkenalkan dengan angka 5, misalkan gitu Miss Ica. Jadi Betul. ini sangat apa ya, kalau menurut saya karena ini berbasis pada minat anak, pada apa yang disukai oleh anak, sehingga dia tuh sangat engage dengan perkenalan kata atau membaca seperti ini gitu. Betul. Jadi kalau ngikutin minat anak seperti ini, jadi lebih natural ya Bun ya. Jadi mereka tidak merasa sedang belajar, tapi mereka merasa sedang mengeksplor apa yang dia suka aja gitu. Betul Miss Ica, itu mungkin ya itulah belajar menurut saya yang sebenarnya itu. Jadi tidak dipaksakan dengan konteks yang di luar mereka gitu ya, yang tanda petik di luar mereka, tapi benar-benar dalam konteks yang mereka memang ada di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya banyak dan tidak hanya calistung saja kalau menurut saya yang bisa kita eksplorasi ketika kita berbasis pada minat anak gitu. Kan ya siapa tahu ke depannya memang dia bisa jadi ahli pesawat meneruskan. Amin. Karena dari kecil udah tahu tuh ada baling-balingnya, fungsinya untuk apa, kenapa bisa terbang gitu ya. Betul, dia tuh udah tahu kenapa ibu ini mesinnya ada di atas gitu kan. Ini higher order thinking juga ya kalau dia sudah bisa mempertanyakan, melihat perbedaannya. Kenapa pesawat ini ada mesinnya disimpan di atas. Saya juga harus belajar lagi dia. Nanti cari tahu dulu. Kadang-kadang saya bukan kadang-kadang, banyaknya saya nggak paham gitu ya tentang pesawat. Jadi itu peran orang tua tuh dengan gadget tuh di sana Miss Ica. Jadi kita baca sumbernya, baca informasi, misalkan ya komponen yang masuk ke dalam unsur komponen pesawat itu bagian-bagiannya apa saja. Tuh, jadi buat orang tua di rumah nih yang anaknya belum bisa baca, coba dekati lewat minat anak. Anak-anak sukanya tuh dari apa sih? Kalau yang perempuan mungkin mereka lagi suka Barbie nih. Coba ditulis tulisan Barbie itu ada huruf apa aja di situ. Kemudian mungkin dari warna-warna baju Barbie-nya ya Miss ya. Dan juga kita banyak bisa explore di situ. Terus misalnya nih kita mau meningkatkan kita mau melatih fisik motoriknya, kita bisa tuh suruh mereka loncat-loncat sampai misalnya memindahkan Barbie atau apa, pokoknya semua tentang Barbie sehingga mereka tidak merasa terbebani atau sedang merasa diajari gitu ya Bun ya, bahkan mereka ngerasanya lagi main aja gitu. Ya misalkan Jinjit seperti Barbie, kalau Jinjit jalan misalkan 10 meter, ya, betul. bisa untuk simulasi aspek fisik motoriknya. Jadi kalau saya sih yakin ketika anak-anak belajar dari apa yang dia minati, itu semua kita bisa nembak semua aspek perkembangan anak gitu. Tidak hanya calistungnya saja, tidak hanya kognitif bahasanya saja, tapi juga sosialnya, emosinya, kemudian fisik motoriknya, namanya juga bisa. Oke, nah ya teman-teman dicatat tuh ya. Oh ya, mungkin tipsnya juga, itu tadi aku kira itu nggak di meja makan loh Bun, ditempel. Tidak, itu di meja makan. Jadi justru disimpan di tempat-tempat yang sering mereka lihat mungkin ya Bun ya? Betul. Jadi tersimpan di alam bawah sadarnya begitu ya. Anak itu belajar berhitung atau belajar itu dari konkret ke abstrak, dari yang mudah ke yang sulit. Jadi pinter-pinternya guru juga mengemas gimana caranya calistung itu jadi mudah buat anak gitu. Pakai benda-benda yang terlihat, yang terpegang, yang anak-anak suka, yang tadi sesuai minatnya. Jadi kayak misalkan menghitung jumlah pesawat, menghitung jumlah roda, nanti kita perkenalkan kan angka itu kan simbol Miss Ica ya. Jadi angka 1, 2, 3 itu kan simbol. Nah, anak harus tahu apa bedanya 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan hanya dari simbolnya saja, tapi bahwa ini punya makna yang berbeda gitu. Misalkan angka 1 itu jumlahnya 1 ini, pesawatnya angka 2 itu jumlahnya ini 2, 1, 2 bisa dihitung. Jadi dia bisa tahu gitu beda 1, beda 2, beda 3 itu tidak hanya dari simbolnya saja tapi juga makna. Nah, ini mungkin salah satu di antara kelemahan di kita itu kadang-kadang mengajarkannya simbol dulu. Anak tahu dulu tentang simbol angkanya tapi tidak tahu perbedaannya. Makanya nanti biasanya ini di SD itu akan kesulitan anak ketika dikasih soal kasus soal cerita.
Iya, iya, iya. Beda-beda, tapi kalau menjumlah mungkin bisa gitu, mengurangi bisa, tapi kalau dikasih soal cerita yang butuh Ya, penasaran, bingung. butuh logika itu bingung gitu. Iya, betul, Karena betul. mungkin diawalinya dari simbol itu gitu. Kalau saya sama Damai biasanya sering kayak gini, Bu, untuk membangun logika dia juga dalam berhitung. Yang tadi soal cerita, tapi didikte aja gitu. Sebelum tidur, atau misalnya saat main kayak gini. Bunda kan punya permen nih 4. Lalu Bunda kasih Mas Lean 1, kasih Mas Abid 1, teman-temannya dia tuh. Kira berarti permen Bunda jadi tambah banyak apa tambah sedikit ya gitu. Iya, nah Walaupun itu iya karena sudah 5 tahun jadi sudah seperti itu. Tapi kalau misalnya masih umur yang lebih rendah mungkin bisa pakai benda aslinya langsung. Tapi kita sediakan kasusnya gitu di situ. Kalau Bunda dikasih permen sama Papi 5. Terus dikasih lagi sama Mbah 2. Kira-kira jadi tambah banyak atau tambah sedikit ya? Tambah banyak. Jadi berapa ya jumlahnya kayak gitu. Jadi walaupun itu cuma seperti itu teman-teman, tapi saya yakin sih ada proses yang terbentuk di dalam otak anak ya Bun ya. Mulai dari diri sendiri aja sih ya Bun ya. Kayak misalnya teman-teman nih belum bisa mengubah sistem yang, misalnya teman-teman seorang guru belum bisa mengubah sistem di sekolah. Tapi coba dari mendidik anaknya dulu di rumah. Kalau enggak, teman-teman di kelasnya dulu aja deh, nggak usah mengubah kurikulum sekolah. Di kelasnya dulu aja deh, kita terapkan matematika yang realistik gitu ya, maksudnya seperti yang tadi kita bicarakan. Kemudian kita mulai menggali minat anak, kita mulai dari situ. Kayaknya bisa sih, nggak ada yang nggak mungkin. Cuma kita harus ini aja, menantang diri kita sendiri ya Bun, karena pasti banyak alasannya. Iya betul. Harus men-challenge memang. Memang betul, tapi betul, kan betul. Sekali lagi kan ini butuh waktu, butuh proses ya, kita nikmati, kita ikuti aja gitu ya. Kalau ada kesulitan ya pasti banyak lah gitu ya, tapi ya setidaknya kita mau mencoba memperbaiki ya, menjadi yang lebih baik gitu pendidikan gitu ke depan. Iya betul. Kalau ada niat baik pasti ada jalan. Oke deh kalau gitu, Bunda mungkin kita cukup sekian pembicaraan kita tentang Calistung. Mungkin kita bisa adakan sesi lain lagi ya Bun ya, tentang tema yang berbeda. Siap. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar anak usia dini, tapi jangan tentang Calistung lagi ya, tentang tema yang lain, boleh silahkan tulis di komentar. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, dan juga subscribe juga channelnya Bunda. Apa Bun? Eis Kurniati. Namanya aja tinggal di-subscribe teman-teman. Di-subscribe lalu ditonton semua videonya ya. Nah, Bunda, terima kasih banyak sudah sharing mengenai Calistung. Kita bincang-bincang santai aja, tapi insya Allah membawa manfaat ya Bun ya. Semoga ya. Semoga teman-teman yang menonton juga sedikit tercerahkan. Dan juga untuk orang tua yang menonton, jangan putus asa, tetap dampingi anak-anaknya, apalagi sekolah jarak jauh kayak gini. Kita harus ekstra sabar mendampingi anak-anak belajar di rumah. Kita juga jadi belajar ya Miss Ica ya. Betul. Terima kasih banyak Bun sekali lagi. Iya, jangan teman-teman ya. Oh enggak, justru Miss Ica pengen ada lagi nih sesi sharing dan bincang santai sama Bunda Lis. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum. Dalam, terima kasih. Terima kasih.